Halo semuanya, saya Madania Tetinia Agusta akan menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada SQLite. Di sini saya menggunakan DB Browser for SQLite dan fungsi-fungsi yang akan ditampilkan ini kurang lebih ada 10 fungsi dan menggunakan database Korean YouTube Data yang bisa di-download di link di description. Nah, sebelumnya database Korean YouTube Data ini berisi tentang 5.000 saluran YouTube Korea Selatan yang diambil setiap 3 jam per harinya selama 37 hari dari 15 Desember 2018 sampai 20 Januari 2019. Jadi ini adalah data set time series yang isinya adalah subscriber view, comment, like, dislike, dan lain-lainnya. Nah, ini kita open database-nya. Nah, kalau seperti ini, berarti ini database-nya sudah terinput. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, bisa di execute SQL. Nah, pertama-tama kita pengen tahu isi dari database tersebut, ada tabel apa aja. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi skema, yaitu dengan select name from SQLite schema where type table order by name. Kita run sintaksnya. Ternyata di database ini ada 4 tabel, yaitu ada ini channel count, channel feature, view count, dan view feature. Kemudian masing-masing dari tabel itu isinya ada kolom-kolom apa saja. Nah, ini bisa dikeluarkan menggunakan tabel Pragma. Pragma tabel info dari tabel yang pertama ya, yang channel count ini. Nah, ternyata channel count ini ada 4 kolom, isinya channel ID, subscriber count, view count, dan time. Atau bisa juga langsung dikeluarkan isi tabelnya itu dengan select from channel count. Nah, ini langsung keluar ada channel ID-nya, subscriber count-nya, view count, dan time-nya. Nah, kemudian kita mau menggunakan fungsi select data. Nah, di sini bisa menggunakan select from seperti ini, atau kita juga bisa memilih beberapa kolom saja. Misalnya kita mau pilih channel ID saja dan subscriber count dan time ya. Jadi di sini view count-nya mau nggak ditampilkan. Jadi select channel ID, subscriber count, time from tabel ini, channel count. Nah, ini langsung terpilih 3 kolom saja. Itu fungsi select data. Kemudian ada juga kita bisa sorting datanya. Kita pengen data ini disorting dari time-nya tuh yang terbaru. Kalau ini kan 2018 ya, padahal kan tadi datanya itu dari 2018 sampai 2019. Nah, maka kita bisa pakai fungsi order by. Jadi kita select channel ID, subscriber count, dan time from channel count, order by time descending. Jadi sebenarnya kalau nggak ada descendingnya ini, dia akan otomatis ascending. Nah, karena kita pengen menampilkan data dari yang time-nya paling baru, maka order by time descending. Ini lagi running. Nah, nanti akan muncul nih channel ID, subscriber count dari time-nya yang paling baru. Dari di sini 20 Januari 2019. Itu adalah fungsi dari order by. Kemudian fungsi berikutnya masih di order by, tapi di sini kita mau melihat time-nya ini yang paling baru dan subscriber count-nya ini juga yang paling banyak. Kalau di sini kan subscribernya masih acak-acakan. Nah, kita mau diurutkan dari waktu yang paling baru dan dari subscriber yang paling banyak. Ini masih running ya.
Ini sudah diurutkan, jadi dari subscriber paling banyak ini sebanyak 21 juta. Dari time-nya juga yang paling baru. Itu dari fungsi order by. Sekarang kita mau filter. Kita mau menggunakan fungsi filter. Nah, sebelumnya kita mau pakai tabel yang berbeda. Tadi itu kan kita panggil lagi ya tabelnya. Tadi itu kan di tabel channel ID. Tadi itu di tabel channel count ya. Channel count. Nah, sekarang kita mau beralih ke tabel channel feature. Kita mau buka dulu aja ya ini. Pakai fungsi pragma. Jadi channel count ini isinya ada 4 kolom. Channel ID, subscriber channel, kita mau buka channel feature. Nah, channel feature ini ternyata ada 10 kolom. Jadi channel ID, count, description to, keywords, publish ad, thumbnails URL, title, topik kategoris, dan topik IDs. Nah, kita mau lihat isi dalamnya ya. Maka kita gunakan select from channel feature. Isinya seperti ini. Ada channel ID-nya, ada country-nya, description to, keywords, publish ad, thumbnails, title, ini topik kategoris ya, jadi kan kita mau menggunakan fungsi filter ya. Di sini mau memfilter topik kategorisnya ini nanti, dan topik IDs. Nah, jadi fungsi yang akan kita coba ini fungsi filter. Jadi kalau fungsi filter ini menggunakan select distinct. Kita mau select topik kategoris ini. Kita mau select topik kategoris ini ya dari tabel channel feature dan di order dari topik kategorisnya. Kita coba. Jadi perbedaannya select saja dan select distinct ini, kalau select distinct ini jadi dia menghilangkan data-data yang double. Nah, ini meskipun terlihatnya sama ya action game, tapi kalau kita klik satu-satu itu tuh URL-nya beda. Jadi dia masuk kayak ini beda-beda ya. Meskipun depannya seperti sama ya action game, ternyata dalamnya itu ada video game culture dengan URL yang berbeda ya. Ini ada action adventure, electronic music, entertainment, hip hop, lifestyle. Nah, jadi ini select distinct ini fungsinya untuk filter. Kita bisa pakai fungsi select distinct. Oke. Kemudian ada juga fungsi where. Fungsi where itu seperti ini, where. Jadi kita balik lagi ya ke channel channel count, tabel yang pertama. Jadi kita mau melihat channel ID mana saja yang subscribernya itu lebih dari 10 juta gitu. Maka kita pakai where, select distinct channel ID ya, biar ini nggak ke double channel ID-nya, from tabelnya channel count, di mana subscribernya lebih dari 10 juta. Kita coba kita run. Nah, ternyata ada 11 channel ID yang dia punya subscriber lebih dari 10 juta. Tapi sekarang kita pengen nih, kita ambil top 5-nya gitu kan. Ternyata bisa pakai fungsi limit. Jadi select distinct channel ID from tabel tadi channel account-nya where subscribernya lebih dari 10 juta. Tapi kita limitkan 5 dan kita mau channel ID ini diurutkan dari yang subscribernya paling banyak. Makanya di sini di order by subscriber count descending. Limit 5.
Nah, ini kita dapat top 5-nya nih, top 5 channel ID dengan subscriber lebih dari 10 juta. Itu fungsi dari limit. Gabungan limit, where, dan order by. Bisa juga between. Ini between, misalnya. Kita mau select from tabel channel count ya, dimana subscribernya itu in between 100.000 dan 1 juta. 1 juta ya. Kita mau lihat channel ID mana sih yang punya subscribernya itu di antara 100.000 dan 1 juta. Dan diurutkan juga dari yang paling tinggi. Nah, ini adalah subscriber yang hampir 1 juta ya, ini 999.000 dan diurutkan dari yang paling tinggi, jadi ini akan terus turun nilainya. Maka untuk melihat ya data yang ada di tengah-tengah itu bisa pakai fungsi between. Kemudian ada fungsi in. Fungsi in ini kita spesifik di satu baris gitu ya, baris-baris tertentu. Nah, kita akan coba menggunakan di sini tadi ada kita akan coba menggunakan ini, tabel view feature. Langsung aja ya, kita select from, mau lihat dulu ya, select from view feature 2. Nah, isinya tuh kayak gini. Ada view ID, ada kategori ID, channel ID, channel title, description, duration, publish ad, relevant topic IDs, text, thumbnails, URL, title, dan topik kategoris. Di sini memang kesulitannya karena ini database Korea ya, jadi kita kurang bisa baca mengerti artinya. Nah, cuman di sini yang bisa kita dapatkan itu ini lumayan banyak yang kategori ID-nya ini 24. Nah, kalau dilihat 24 ini lebih sering muncul ya, dan 24 ini kalau dilihat dari topik kategorisnya ini lebih mendekati entertainment seperti itu. Kita coba aja ya fungsi dari in. Jadi fungsi dari in itu begini. Select from tabelnya view feature 2 ya, dimana kategorinya in 24. Jadi nanti dia akan filter untuk kategorinya 24. Nah, ini semuanya udah 24. Sebenarnya 24 ini isinya apa? Kita lihat aja mungkin di topik kategoris ya. Antara lifestyle, entertainment, music, di seputar itu ya. Itu adalah fungsi dari in. Nah, ada juga selanjutnya ini kita mau pakai fungsi dari null. Fungsi null ini menampilkan data-data yang dia NA gitu, yang dia kosong. Nah, begini. Kita pakai ini ya, view count. View count ini kita lihat dulu ya. View count ini isinya ini. View ID, comment, dislike, like, view, dan time-nya. Nah, kita mau lihat nih ya yang like-nya tuh 0 gitu. Yang like-nya di sini ada 0 ya sebenarnya. Cuman kita di sini spesifik untuk biar tahu kegunaan fungsi 0. Jadi pakai is 0. Jadi select from tabelnya to view count, where like count-nya ini 0, dan sebenarnya cukup sampai situ dulu ya. Maka dia akan menampilkan like count-nya yang 0. Ini juga bisa ya ditambah and dislike count-nya juga 0 gitu. Nah, ini kan menarik ya, karena like-nya 0, tapi sebenarnya kalau lihat dari view-nya itu cukup banyak gitu. Kenapa?
bisa seperti itu. Nah, ini kita pengen tahu ditambahin nih. Kita pengen tahu yang like-nya itu 0, tapi sebenarnya view count-nya itu udah banyak banget. Makanya di sini order by view count-nya dari yang terbanyak. Lagi di run ya ini. Jadi kan kita penasaran ya, sampai sebanyak apa sih view count-nya ini. Nah, ternyata view-nya ini cukup banyak, sampai 4,7 juta. 4,7 juta, tapi dia nggak ada feedback ya, nggak ada like, nggak ada dislike pun, nggak ada. Di sini komen pun nggak ada. Ya begitu, ini fungsi dari is0 ya. Is0 digabungkan dengan order by. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi grouping. Kita mau grouping data. Di sini kita pakai ini ya, pakai tabel yang pertama tadi yang channel count yang sudah kita sering pakai. Ini kita mau jadi grouping data ini kita mau melihat ini ditambahkan dengan fungsi agregat gini ya. Jadi tadi channel ID. Nah, sekarang kita mau lihat view count ini kita jumlahkan, maka ada select channel ID sum view count from tadi ya tabelnya channel count dan di group by view count. Jadi ini adalah fungsi dari group by. Nah, tapi kemudian beralih ke fungsi having ya. Jadi sama, kita masih pakai tabel yang pertama channel count ini, tapi kita mau select channel ID ditambah subscriber count karena kita mau lihat ya subscriber count-nya yang 0 gitu. Dan menampilkan juga fungsi dari sum ini ya, sum view count from tabel channel count group by view count having subscriber sama dengan 0. Kita run sintaksnya, maka dia akan menunjukkan ini having subscriber 0, yang subscribernya 0 tapi sebenarnya sum view-nya itu kalau dijumlahkan itu banyak ya ini. Jadi kan tadi ada view, aslinya kan view count doang, tapi kalau di sum ini maka dia akan menjumlahkan fungsi dari view count ini. Kemudian ini sebenarnya akhir dari fungsi yang ada di video ini. Nah, mau menjelaskan sedikit perbedaan dari having dan where ini. Karena sebenarnya kan where juga tadi ya, where kita pakai di where subscribernya lebih dari 10 juta. Ini kalau having ini dia ada di setelah group by, dan having ini setelah kalau ada fungsi agregatnya ini. Jadi ke fungsi agregat, group by gitu kan. Nah, baru setelahnya itu pakai having. Kalau tadi where ini dia hanya dia isinya itu tabel-tabel yang memang udah ada di database ini. Tapi kalau ini kan tadi mulai dari grouping, ini kan kita menambahkan fungsi agregat, ini sum, kita menambahkan tabel bukan tabel ya, kita menambahkan kolom baru gitu. Maka pakai group by, namanya tuh grouping data. Kemudian kita nggak pakai where, tapi sini pakai having penggantinya itu. Sekian videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat.